Selamat pagi semua. Pagi Pak Guru. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita berjumpa lagi kali ini dengan materi akhlak berhias. Udah pada belajar lebih dahulu kan sebelumnya? Di sini saya jelasin dulu pengertian berhias. Berhias dalam bahasa Arab artinya tazyana ya tazyamu. Dalam kamus bahasa Indonesia yang berhias diartikan usaha memperelok diri dengan berpakaian ataupun lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandanan indah dan menarik. Nah, di sini juga ada secara istilah, berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, aksesoris ataupun make up yang dapat memperelok dirinya. Jadi, berhias itu apa? Upaya untuk memperindah diri dengan menggunakan aksesoris. Itu tadi make up, busana. Contohnya seperti apa yang kita gunakan sekarang ini ya. Menggunakan pakaian yang rapi, menggunakan make up, menggunakan busana dengan berbagai model, contoh tangan dilipat sebagian, itu nggak apa-apa itu. Tadi pengertiannya kan sudah tuh. Nah, sekarang macam-macam berhias. Dalam Islam diperintahkan untuk berhias yang baik, bagus dan indah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi berhias itu tidak boleh memaksakan, tapi harus tetap terlihat indah dan menarik. Nih, di sini macam-macamnya: jilbab, perhiasan, kosmetik. Nah, apalagi? Ada yang tahu lagi? Tato. Nah, tato itu perhiasan yang tidak dibolehkan. Tato. Nih, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya nih, Allah melaknat atau mengutuk wanita yang memasang tato dan yang meminta ditato, wanita yang menipiskan bulu alisnya dan yang meminta ditipiskan, dan wanita yang meruncingkan giginya supaya kelihatan cantik. Mereka mengubah ciptaan Allah. Dan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya. Nah, di sini diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi. Jadi hadisnya sahih ya. Izin bertanya Pak, Ya. kalau yang ditato laki-laki bagaimana Pak? Nah. Di sini kan wanita. Nah, untuk laki-laki itu terlebih, karena untuk laki-laki tidak mengeluarkan zat-zat kotor dalam tubuh. Kayak contohnya laki-laki dilarang untuk menggunakan perhiasan dengan bahan emas. Itu tidak diperbolehkan. Kayak kalau wanita diperbolehkan memakai emas itu karena dari zat-zat emas itu yang masuk ke dalam tubuh itu dikeluarkan setiap bulannya dengan cara haid.
haid itu adalah kan darah kotor. Nah, jadi kita juga berhias ini tidak boleh sembarangan, ada aturannya. Ada beberapa ada beberapa yang diharamkan untuk berhias. Tadi menipiskan bulu alis, meruncingkan gigi, tidak diperbolehkan. Nah, untuk menyambung rambut itu juga tidak diperbolehkan. Contoh menyambung rambut itu seperti ini, kayak kita nih, misalkan mau apa sih, untuk memperindah nih, misalkan mau pergi kondangan atau kemana, rambut kita ini pendek nih kan, pendek. Wow, kan kalau minggu panjang itu kan berbulan-bulan tuh kan. Nah, jadi pergi aja lah ke salon, langsung aja disambung. Sekarang zaman canggih ya, jadi rambut kita yang pendek ini bisa langsung disambung menggunakan rambut orang. Atau cara simpelnya, kalau wig itu beda lagi. Wig itu ya kan beda kan dengan wig itu adalah kayak belangko gitu dia. Kalau wig itu kan langsung dipakai. Nyambung? Paham? Nah, nih di sini ada pengertiannya nih. Menyambung rambut menurut Nabi nih dinamakan Nabi sebagai suatu bentuk kepalsuan, katanya tuh, supaya tampak anggun dan lain sebagainya, karena itu terlarang bagi kaum wanita dan dianggap sebagai tipu muslihat. Karena kita sebagai muslim, kita harus, yang wanita harus memakai jilbab. Ya buat apa sih gitu kan, memanjangkan gitu. Jadi tidak dibolehkan ya. Nah, di sini juga ada nih akhlak berhias. Ada yang tahu akhlak berhias apa saja? Belum pada baca ya? Belum. Vera. Iya Pak. Ya, coba silahkan. Akhlak berhias yaitu seperti pertama, niat yang lurus berhias hanya untuk beribadah yang diorientasikan sebagai rasa syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan. Yang kedua, dalam berhias tidak diperbolehkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan hiasan yang menggunakan simbol non-muslim. Tidak berlebihan, tidak boleh berhias seperti orang jahiliyah. Berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin. Berhias untuk berfoya-foya. Itu Pak, menurut saya. Nah, di sini nih ada nih temanya nih yang paling penting nih, yang banyak disalahartikan. Tidak boleh berhias seperti orang jahiliyah, katanya. Apa sih yang dimaksud berhias seperti orang jahiliyah itu? Ada yang tahu? Orang jahiliyah itu mempunyai peradabannya sangat tinggi. Mereka bukan bodoh secara akal. Tapi nih yang dimaksud dengan berhias seperti orang jahiliyah, mereka itu berhias nih, wanita jahiliyah itu berhias, tapi tujuannya itu untuk apa? Untuk dilihat oleh laki-laki lain. Bisa dibilang yang seperti sekarang adalah jual diri, jual rambut. Nah, itu kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu. Jadi yang dimaksud jahiliyah itu bukan bodoh secara akal. Mereka tidak bodoh secara akal, tapi mereka bodoh secara akhlak. Jadi mereka tidak beriman. Jadi udah paham ya sekarang berhias seperti orang jahiliyah itu seperti apa? Sudah Pak. Sudah. Nih, tidak boleh berhias yang menggunakan simbol non muslim, itu dilarang. Contohnya Kalung salib. kalung salib tuh contohnya. Agama sebelah ya, agama tetangga. Tidak diperbolehkan. Tidak boleh berhias untuk berfoya-foya. Oh, mentang-mentang
ada nih, saya punya emas, saya punya perhiasan, saya punya baju bagus, laju dipakai semua. Masih Larangan ya Pak. Itu tidak diperbolehkan juga. Salah satu bahayanya itu adalah mengundang kejahatan. Pintar sekali sekarang. Nah, pada nyambung. Ada yang ditanyakan lagi sampai materi sekarang? Nggak ada. Nih, di sini tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. Udah jelas ya, kalau udah dilarang agama itu pasti tidak baik, tidak baik untuk kita. Makanya dilarang menggunakan minyak-minyak baby, dilarang. Nah, terakhir di sini ada hikmah dari akhlak berhias. Nih, hikmahnya itu berhias dapat menunjukkan kepribadian kita tanpa meninggalkan syariat Islam. Berhias memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan karena berhias diniatkan untuk beribadah, maka perbuatan itu pasti direstui oleh Allah. Namun sebaliknya, apabila berhias hanya untuk menarik perhatian orang lain, tadi zaman jahiliyah tadi, untuk menggoda dan memuji-muji kita agar kita senang sendiri, tuh biasa jahiliyah itu tidak diperbolehkan. Berhias merupakan kebutuhan manusia untuk menjaga dan mengaktualisasikan dirinya menurut tuntunan perkembangan zaman. Nah, makanya di sini diperbolehkan untuk berhias. Karena setiap zaman itu pasti berbeda-beda. Oh, sekarang lagi fashionnya ini nih, busananya pakai yang seperti ini, yang dilililitin gitu kan. Nanti sekarang zaman besoknya itu udah jelas berbeda gitu. Di sini juga ada nih hadisnya. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melebih-lebihkan. Tuh, tanyakan, pakailah pakaian yang indah. Nah, di sini juga ada itunya, hadisnya. Saya pernah dengarkan seperti ini, Allah itu indah dan Allah itu menyukai yang indah-indah. Sering dengar kan yang kayak gitu? Gimana, ada yang ditanyakan? Apa ada yang ingin disampaikan? Bagaimana, cukup? Cukup. Aduh. Ya mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Adik-adik semua bisa membacanya lagi di file yang telah saya kirim. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kepada saya. Cukup sekian materi hari ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bis haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada adik-adik semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi